Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang diselenggarakan oleh DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu monggo pingin sedekah, infak, wakaf ataupun zakat secara resmi itu bisa melalui kami di DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia, dan tentunya di sini insya Allah kita juga salurkan secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, salat yang paling utama adalah di awal waktu, tapi bagaimana jika momen di awal waktu tersebut si bayi rewel dan tidak bisa ditinggalkan untuk sholat tepat waktu? Mungkin ini ibu-ibu ya, orang tua ya. Dan jika dipaksakan untuk sholat kemungkinan tidak khusyuk. Jadi mana yang didahulukan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang saya tangkap. Pertama, sholat di awal waktu, dan itu memang terbaik, yang Allah cintai sekali. Yang kedua ada khusyuk sholat, itu menjadi parameter kesempurnaan sholat kita. Yang ketiga, merawat anak, itu kewajiban seorang orang tua merawat anak. Nah, dalam kata ini Nabi itu contoh kita, bahwa beliau adalah contoh dalam semua itu, termasuk sholat kaitan dengan anak kecil. Banyak riwayat yang sahih ya, Nabi itu ketika sholat pernah sujud panjang sekali, sampai ada sahabat yang dongak melihat. Nah, setelah tadi sholat selesai, Nabi mengatakan, tadi aku berperan susah karena cucuku sedang di atas punggungku, aku nggak mau ganggu dia sampai dia menyelesaikan kemauannya. Nah, itu pertama. Yang kedua, hadis Muslim Nasai disebutkan bahwa Nabi itu pernah sholat dengan menggendong cucunya, Umamah bin anaknya Zainab radhiyallahu anha. Nah, Nabi dijelaskan di hadis itu, ketika beliau sujud itu ditaruh, ketika beliau naik diangkat. Nah, ini barangkali mengerawal terus ini. Kalau nggak ganggu urusan beliau. Itu yang ketiga, Nabi mengatakan kepada kita, kalau Anda jadi imam, fal yuhaffif, peringan. Kenapa? Di antara jamaah ada yang mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin tua, harim, ada mungkin yang punya hajat. Dalam kaitan pertanyaan menurut saya begini, jadi kalau seorang ibu misalnya sedang mengasuh anak yang kecil, yang mau sholat rewel, lebih baik ditenangkan dulu anaknya. Terlambat sedikit nggak masalah, sampai anaknya tenang. Atau kalau bisa dititipkan orang lain lebih baik lagi kan, kalau mau kan, nggak cuma anak mau digendong orang asing gitu. Dipastikan anak itu sudah agak tenang baru nanti sholat. Karena apa? Kalau dia melakukan itu, mengundur sholatnya beberapa saat, kok kemudian demi anaknya, itu pahalanya persis sholat di awal waktu. Karena udzur syar'i yang dengannya seorang nggak bisa ibadah sesuai aturan, itu pahalanya penuh. Ada hadis Bukhari, Nabi mengatakan begini, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau seorang itu sakit, safar, saya nggak ibadah sebagaimana biasa, orang pahala penuh kok itu. Sama tadi seorang ibu yang karena anak rewel, meredakan rewel, akhirnya dia menunda sholat di luar waktu awalnya, karena biasanya awal, maka insya Allah akan berpahala persis kan. Oke. Berarti tadi ini opsinya menenangkan anak dulu ya? Itu lebih dahulu ya. Lebih dulu, anak dulu lebih dahulu. Jadi Nabi itu pernah sholat, cerita nih, tadi aku sholat, tadi udah niat ingin ayat panjang. Setelah aku berdiri dengan anak kecil, langsung aku rubah menjadi pendek. Karena apa? Kasihan ibunya. Berarti anak itu kan jadi perhatian Nabi nih, sholat masalahnya. Maka tadi tenangkan dulu, agak ditunda nggak masalah. Atau tadi kalau bisa ada Nabi nitipkan orang lain lebih baik lagi. Oke. Artinya di sini ini ya, Islam itu indah sangat fleksibel ya, memahami kondisi. Mungkin kalau ini bagi ibu-ibu ya Ustaz, jadi bisa ditenangkan dulu anaknya, ataupun tadi kalau mungkin ada dititipkan gitu ya. Kalau mungkin anaknya mau gitu ya, itu monggo gitu ya. Tapi yang jelas intinya bisa dikondisikan ya, anaknya bisa tenang, kemudian bisa melanjutkan untuk bisa sholat gitu ya. Jadi jangan memaksakan untuk sholat di awal waktu
sementara anaknya belum tenang. Terbengkalai. Ya terbengkalai, itu nggak boleh. Oke. Artinya di sini hablum minallah dan hablum minannasnya ini seimbang ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari netizen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.